Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Mutia, mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan ketiga, jurusan Sanitari tahun 2021, dengan nomor peserta PPG 20.150.770322 dan nomor induk mahasiswa PPG 20.22429926. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran dengan materi unsur-unsur pendukung tari sirih kuning Betawi. Kepada dosen pengampu dan guru pembimbing, dimohon masukan, saran, dan kritiknya. Berikut video praktik pembelajaran yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar 10 AKL? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Di hari Senin 18 Oktober 2021, kita bertemu lagi di mata pelajaran seni budaya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa, silakan Hana untuk memimpin doa agar pelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Hana. Jadi sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, kita masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke, terima kasih. Kita pemanasan. Putar kepala. Ya, pemanasan, putar kepala. Ya, biar tetap rileks ya. Oke. Kita salam budaya dulu ya. Salam budaya. Apresiasi. Yes. Oke. Yang pertama harus semangat, sudah sarapan, sudah mandi, terlihat segar dan harus semangat. Untuk absensi, kalian isi tetap di Google Classroom, jangan sampai tidak mengisi daftar hadir. Gue akan memulai dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai bentuk cinta kita terhadap Indonesia, sikap nasionalisme kita. Teman, sebelum mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur utama tari, yaitu adalah gerak.
Ada yang tahu gak kenapa sih kita harus mempelajari materi untuk seni budaya ini tarinya itu Betawi? Coba Nurul. Karena kebudayaan kita kan kebanyakan Betawi, jadi kita harus memperdalami ilmu-ilmu Betawi. Kan kita juga tinggal di daerah Jakarta yang dominannya itu Betawi-Betawi. Ya, karena kita domisilinya di Jakarta, untuk materi seni budaya, walaupun tetap nanti kita akan membahas dari Nusantara, tapi tetap dari seni tari Betawinya juga akan kita lebih perdalam ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahasnya kembali masih di unsur, tapi kali ini adalah unsur pendukung untuk tari sirih kuning Betawi. Ibu akan membagi kelompok. Untuk kelompok yang pertama ada Fitri, Mauren, Davina, Dea, Misrina, nanti akan membahas unsur pendukung busana dan kostum tari. Lalu untuk kelompok 2 ada Denita, Ulan, Siva, Olivia, Nurul, nanti akan membahas unsur pendukung dari tata rias wajah, rambut, dan aksesoris. Kelompok 3 ada Sarah, Hana, Rizkia, Devinta, dan Andre, nanti akan membahas unsur pendukung musik iringan. Dan kelompok 4 ada Devina, Aisyah, Prudence, Zena, dan Putri akan membahas unsur pendukung pola lantai. Dalam tari sirih kuning itu nanti ada apa saja? Nah, Ibu akan paparkan dulu ya. Ibu izin share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, sudah, Bu. Materi kita kali ini adalah unsur-unsur pendukung tari sirih kuning Betawi. Nah, untuk kompetensi dasar KD-nya yaitu adalah mengapresiasi karya seni budaya Nusantara. Nah, di sini Nusantara, tapi yang kita bahas adalah dalam lingkup wilayah DKI Jakarta. Lalu nanti indikator yang akan kalian capai di materi ini menjelaskan unsur-unsur pendukung tari. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan unsur-unsur pendukung, yaitu ada tata busana atau kostum, ada tata rias dan rambut, musik iringan, dan pola lantai dalam tari sirih kuning Betawi. Jadi, 4 unsur pendukung ini yang nanti akan kita bahas bersama, dan tentunya ini juga nanti yang akan kalian diskusikan dalam bentuk kelompok kecil. Unsur utama yaitu adalah gerak. Nah, kali ini untuk unsur pendukung, tadi saya sudah sebutkan ada tata busana kostum, ada iringan tari, tata rias wajah, rambut aksesoris, properti, pola lantai. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama adalah untuk tata busana atau kostum. Apa sih manfaat dari tata busana? Yang pertama, menambah nilai estetika atau nilai keindahan. Keindahan dari apa? Keindahan dari penampilan si penari di atas panggung. Lalu yang kedua, membantu menghidupkan peran dan karakter penari. Jadi kalian tahu nih si penari sedang menarikan tari sirih kuning ya, berarti kostumnya kalian juga tahu seperti ini. Lalu si penari sedang menarikan tari lenggang nyai, kostumnya seperti ini ya. Jadi menghidupkan peran dan karakter penari. Oke, lalu memperjelas identitas tari yang dibawakan, khususnya memperjelas identitas tari dari Nusantara, karena Indonesia kaya akan budaya ya, apalagi tarinya. Nah, jadi kalian bisa membedakan kostum A ini tari gambyong dari Jawa Tengah, kostum B ini tari dari Aceh yaitu tari Rato Jaro, misalnya seperti itu. Jadi kalian bisa membedakan, memperjelas identitas tari. Oke, berikutnya iringan tari. Apa sih manfaat iringan tari?
Yang pertama sebagai penyalur rangsangan. Ya, biasanya penyalur rangsangan ini adalah ketika kalian sedang menari, ya, itu pasti ketika mendengar suara musik, entah itu suara ketukan gendang atau apa, itu pasti rasa ketika kalian menarinya itu lebih lebih dapat ya dibandingkan kalian menari tidak menggunakan iringan musik. Nah, lalu mendeskripsikan suasana tarian. Biasanya ini disesuaikan tarian, misalkan kalau untuk suasana musik tari topeng Betawi. Nah, suasana dalam tari topeng Betawi itu seperti apa? Nah, kalian bisa merasakannya, mendengarnya dari musik yang ada. Lalu yang ketiga ada pengatur gerak tari. Pastinya kalau kita menari menggunakan musik ya harus sesuai ya pengatur gerak tari. Ya kalau misalkan geraknya kewer ya berarti musiknya biasanya musik kewer seperti itu ya. Oke, lalu yang keempat pembangkit emosional penonton. Otomatis ketika kita menari di atas pentas menggunakan iringan musik, penonton pasti lebih lebih tertarik dan penonton juga bisa menjadi lebih semangat menontonnya ya karena melihat penampilan kita secara keseluruhan. Lalu yang berikutnya adalah tempo gerakan dan ritme hitungan. Ini adalah untuk mengatur antara musik dengan tariannya ya. Dan yang terakhir adalah sebagai pembuka dan penutup penampilan. Ini biasanya ada dalam setiap iringan tari. Berikutnya, tata rias. Nah, manfaat tata rias ini ada 4 yang saya munculkan. Yang pertama adalah memperindah tampilan wajah. Itu otomatis ya. Ketika kalian menari di atas pentas, kalian dandan menggunakan blush on, lipstick, eyeshadow, eyeliner, dan sebagainya. Itu sudah otomatis memperindah tampilan wajah. Ya, lalu membantu menunjukkan perwatakan atau karakter. Ini biasanya untuk tari-tarian yang menggunakan karakter, misalkan tari Gatot Kaca. Itu kan menggunakan perwatakan, ada karakternya. Jadi tata rias yang dimunculkan lebih ke tata rias karakter. Oke, lalu berikutnya memberi efek gerak pada ekspresi wajah. Maksudnya memberi efek gerak itu ketika kalian tersenyum, ya. Ketika kalian tersenyum menggunakan lipstick, mungkin efeknya akan lebih terlihat indah dibandingkan tanpa menggunakan lipstick ketika menari, ya. Ketika menari. Dan yang terakhir adalah memberi nilai tambah pada tari. Oke, yang berikut ada properti. Nah, properti ini ada 3. Yang pertama mendeskripsikan tema tarian yang dibawakan. Misalkan Zena sedang menarikan tari payung. Ya, berarti Zena menggunakan properti apa, Zena? Payung. Nah, berarti Zena menggunakan properti payung ya. Jadi mendeskripsikan tema. Temanya apa kalau payung? Misalkan musim hujan. Lalu memperjelas karakter dan gerakan penari. Sudah pasti ketika kita menggunakan properti, itu gerakannya harus terlihat jelas dan pastinya harus disesuaikan dengan karakter yang dibawakan. Ketika kita menggunakan properti, itu benar-benar memang harus hati-hati dan harus diperhatikan. Karena memang dalam setiap kegiatan lomba-lomba, ketika kita menari di atas panggung menggunakan properti, propertinya jatuh, itu sudah otomatis akan mengurangi poin dari penilaian. Itu sudah pasti, otomatis akan mengurangi poin dari. Biasanya yang sering jatuh itu properti kalau dalam menari, tari apa? Ada yang tahu? Kipas bisa, Bu. Saya Kipas. pernah sering. Nah, Zena pernah, harus diperhatikan. Oke, dan yang terakhir adalah pola lantai. Nah, di sini fungsi dari pola lantai itu yang pertama itu agar penari tidak bertabrakan di atas panggung ya, itu otomatis. Apalagi misalkan penarinya lebih dari 5 pun kalau kita tidak bisa mengatur pola lantai, mungkin
terlihat menumpuk atau bahkan bertabrakan ya, sesuai atau sinkron. Lalu untuk membedakan gerakan-gerakan antara gerakan yang satu dengan gerakan yang berikutnya. Lalu yang ketiga, membuat tarian menjadi lebih menarik, itu sudah otomatis. Lalu yang keempat, membuat penari agar terlihat jelas di depan penonton. Jadi bagaimana ketika kalian menyusun pola lantai, yaitu yang tadi Ibu bilang, supaya tidak tertumpuk ya, jadi harus terlihat jelas. Dan yang terakhir adalah menguasai panggung ya. Oke, untuk unsur pendukung tari yang tadi sudah saya jelaskan, ada tata busana, tata rias, properti, pola lantai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu mau menayangkan tarian. Nah, ini nanti yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Tapi sebelum Ibu menayangkan, untuk LKPD, lembar kerjanya sudah saya kirim di Google Classroom. Oke, izin saya akan menampilkan tarian berpasangan, karena memang tari sirih kuning itu biasa dilakukan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan.
Oke, Bu Farmud sekarang mau tanya jawab. Setelah tadi kalian menyaksikan video yang saya berikan dan juga PPT-nya, unsur-unsur pendukung tari itu ada apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan, Putri. Adapun unsur-unsur pendukung tari yang terdiri dari tata rias, kostum, musik, pola lantai, Tata rias, kostum, musik, pola lantai, apalagi ada yang bisa menambahkan jawaban dari Putri? Tambahkan satu lagi ada properti. Satu lagi ada properti. Oke, terima kasih untuk Putri dan Wulan. Jadi di unsur pendukung tari ya diingat ada tata rias, tata busana atau kostum, musik iringan, pola lantai, properti. Nah, di dalam tari sirih kuning tadi yang sudah kalian lihat videonya, ini unsur tata busana atau kostum fungsinya untuk apa sih? Saya, Ibu. Oke, silakan Sarah. Dibawakan lalu menemukan nilai estetika tarian yang dibawakan. Memperjelas identitas tari dan menambah nilai estetika ya. Berarti kalian sudah tahu kalau untuk kostum tari sirih kuning seperti yang tadi kalian lihat, selain identitas dan menambah nilai estetika, ada lagi gak kira-kira fungsi dari tata busana atau kostum? Sebagai ciri dan tarian yang dibawakan agar tidak tertukar dengan tarian yang lain, benar gak? Sebagai ciri dari tarian dibawakan agar tidak tertukar dengan tarian lain. Oke, sebagai contoh misalkan dari Betawi. Benar Hana, itu adalah untuk membedakan dari tarian yang kita bawakan. Karena setiap tarian yang khususnya di Jakarta, di Betawi, itu kostumnya berbeda-beda, walaupun tetap ada satu ciri khas. Kasih untuk Sarah dan Hana. Ibu sudah menjelaskan juga tentang pola lantai. Menurut kalian, apakah perlu kita menggunakan pola lantai ketika sedang menari? Bu, menurut saya pola lantai penting, Bu, dalam menari agar tarian yang ditampilkan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Ya, supaya tarian ditampilkan lebih menarik dan tidak membosankan. Oke, Dea. Tapi selain itu, ya, selain tadi tidak membosankan dan juga lebih menarik, ada lagi tidak? Oke, silakan Siva. Supaya penari yang di atas panggung nggak bertabrakan, Bu. Sama semua penari bisa terlihat semua di atas panggung. Ya, agar penari tidak bertabrakan dan bisa terlihat semua di atas panggung. Terima kasih untuk Dea dan Siva dari jawaban dari Putri, dari Wulan, dari Sarah, Hana, Dea dan Siva. Sudah benar ya, berarti kalian tadi mencatat apa yang sudah saya jelaskan dan juga menonton tarian tadi secara detail ya. Jadi sambil menonton kalian sambil mencatat karena kita mengapresiasi. Oke, kasih applause dulu buat semuanya. Harus lebih semangat sebelum kita diskusi. Sekarang kita diskusi kelompok yang tadi sudah saya berikan. Ya, tapi nanti sambil diskusi kalian boleh sambil bertanya di forum ini ya. Jadi kalian boleh sambil bertanya supaya bisa melengkapi analisis kalian mengenai unsur pendukung dari tari sirih kuning Betawi. Bahkan kalian diskusi di forum kecil kalian yang sudah saya taruh di GCR, langsung masuk masing-masing ke kelompoknya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Pada saat kalian diskusi, selain tadi dari PPT saya dan juga video, kalian boleh mencari referensi dari berbagai sumber ya. Boleh sambil searching ya mengenai busana dari sirih kuning, musik dan sebagainya, supaya lebih analisis kalian itu lebih lengkap. Dan kelompok 1 dari unsur pendukung busana, adakah kesulitan yang mau ditanyakan? Nanti boleh dibantu juga oleh kelompok yang lain. Nah,
Apakah dalam tari sirih kuning Betawi, busana atau kostum merupakan identitas atau ciri dari daerah Betawi? Apakah dalam tari sirih kuning Betawi, kostum atau busana merupakan identitas dari daerah Betawi? Oke, sebelum Ibu jawab, mungkin kelompok lain ada yang mau mencoba menjawab, Hana? Kalau menurut saya, karena setiap daerah memiliki tarian yang berbeda-beda dan pastinya budaya dan pastinya busana tari bisa dijadikan sebagai ciri daerah tersebut. Benar, kalau misalkan untuk membedakan identitas tari. Nah, oke, terima kasih Hana. Sudah cukup jelas kelompok 1? Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya kelompok 2. Ada kesulitan dari diskusi kelompoknya? Apakah tata rias wajah dalam tari sirih kuning Betawi hanya untuk memperindah tampilan penari? Apakah tata rias wajah dalam tari sirih kuning hanya untuk memperindah tampilan penari? Kelompok lain kira-kira apa? Saya, Bu, mau menjawab. Ya, silakan Aisyah. Menurut saya, tata rias dalam tari sirih kuning Betawi selain untuk memperindah tampilan penari, pastinya untuk memberikan efek gerak ekspresi di wajah penari. Selain untuk mempercantik, juga untuk memberikan efek gerak ekspresi di wajah penari. Oke, sudah cukup jelas kelompok 2? Terima kasih. Ya, oke. Berikutnya kelompok 3. Ada kesulitan? Bu, musik iringan tari sirih kuning Betawi berupa gamelan topeng atau gambang topeng, serta apa saja alat-alat musik yang mengiringi tari sirih kuning Betawi? Nah, Devinta, kalau untuk tari sirih kuning itu tidak menggunakan gambang topeng atau gamelan topeng. Ayo, kira-kira kelompok lain ada yang tahu tidak? Devinta nih masih dapatnya gambang topeng ya atau gamelan topeng. Coba kelompok lain. Iringan musik yang digunakan dalam tarian ini berupa gambang kromong serta alat-alat musik tradisional khas Betawi. Semua alat musik tersebut akan dipadukan dengan alat musik gesek Tionghoa, yaitu sungkong, tehian, dan konggayan. Musik tradisionalnya musik gambang topeng apa gambang kromong? Gambang kromong, Bu. Ya, oke. Jadi sudah cukup jelas ya kelompok 3 bahwa musik iringan untuk tari sirih kuning itu adalah gambang kromong. Kalau gambang topeng itu biasa untuk musik iringan tari topeng Betawi. Berikutnya kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan dari diskusi kecilnya? Saya mau nanya. Ya, silakan Zena. Dalam video tari sirih kuning Betawi tadi, terlihat beberapa bentuk pola lantai. Bisakah ada yang membantu menjawab ada berapa bentuk pola lantai tersebut? Pola lantai tadi sudah jelas mereka menarinya ada berapa penari? 6, Bu. Ada 6 penari. Nah, ada 6 penari. Berarti kalau 6 penari itu ada 3 pasang penari laki-laki dan perempuan. Nah, coba kelompok lain ada yang tadi kira-kira detail melihat nggak bentuk pola lantainya ada apa saja? Bentuk V terbalik, diagonal, panah, sejajar, dan vertikal. Sudah cukup jelas kelompok 4? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari setiap kelompok. Mudah-mudahan bisa untuk menambah referensi. Jangan lupa untuk langsung dicatat sebelum nanti kalian presentasi. Ada waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi di forum GCR kalian, tapi tetap aktif pada saat kalian tanya jawabnya seperti aktif tadi ya. Mulai ada aktif terlihat di classroom, tapi tetap nanti diungkapkan kira-kira ada pertanyaan apa yang sulit dari kelompoknya, boleh di meet ini supaya bisa dijawab mungkin oleh kelompok yang lain. Silakan setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1.
Baik, saya mewakili kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, busana yang dikenakan hampir sama dengan penari cokek, yakni ciri khas baju-baju atasan tradisional khas Tionghoa. Para penari wanita akan menggunakan baju kebaya berbahan sutra, sementara penari laki-laki akan menggunakan baju longgar dengan lengan yang panjang. Untuk baju kostum, bagian bawahnya berupa kain batik tradisional Betawi dengan motif tanduk atau celana panjang berbahan sutra dengan warna senada dengan baju atasan. Adapun pakem tradisi pada busana tari sirih kuning Betawi yang terdiri dari pertama ada baju kebaya kerah Shanghai untuk penari perempuan dan baju lengan panjang untuk penari laki-laki. Yang kedua, celana longgar untuk penari perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, kain sarung Betawi motif tumpal untuk penari laki-laki. Yang keempat, ada toka-toka yang berfungsi sebagai penutup dada, berupa 2 kain yang diselampangkan di dada lalu diikat di punggung sehingga membentuk pola X di bagian depan. Dulu ada 2 jenis penutup dada yang dikenakan penari, yaitu toka-toka dan pandepun yang berarti sehelai kain dari katun atau sutra berwarna emas yang menutupi dada. Saat ini ada modifikasi toka-toka berupa 1 kain dengan pola utuh hingga ke dada yang langsung dikenakan di leher, seperti pandepun. Biasanya disebut sebagai toka-toka teratai. Yang kelima ada selendang dan yang terakhir ada ikat pinggang. Oke, sebelum lanjut ke kelompok 2, kita kasih applause dulu buat kelompok 1. Oke. Ya, berikutnya silakan kelompok 2 untuk presentasi. Mengatakan hasil diskusi kami mengenai unsur pendukung tata rias wajah, rambut, dan aksesoris. Tata rias wajah dalam sirih kuning Betawi menggunakan tata rias wajah panggung, tata rias yang biasa digunakan dalam menari. Tata rias rambut dalam tari sirih kuning Betawi antara lain 1. Kepang rambut terbuat dari bahan wol. 2. Konde cepol, yaitu rambut palsu yang digunakan di kepala penari. Cepol dalam bahasa Betawi berarti tinju. Konde cepol biasanya dipakai oleh para gadis atau noneh dan ibu-ibu muda. Ketiga ada tusuk sempit, keempat ada anting. Anting biasa ini digunakan di telinga penari untuk mempercantik tampilan penari. Yang terakhir ada ikat kepala atau peci. Terima kasih, Bu. Kasih plus buat kelompok 2. Oke, berikutnya silakan kelompok 3. Kelompok 3 yaitu unsur pendukung musik iringan tari sirih kuning Betawi. Iringan musik yang digunakan dalam tarian ini berupa gambang kromong serta alat musik tradisional khas Betawi. Semua alat musik tersebut akan digunakan dan kokian yang berguna sebagai bass. Lagu yang digunakan dalam tarian ini berupa sirih kuning yang diiringi tentang dan serta ingin bersambung dengannya. Oke, kasih plus buat kelompok 3. Dan terakhir silakan perwakilan kelompok 4. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4 mengenai unsur pendukung pola lantai tari sirih kuning Betawi. Sebuah pertunjukan tari akan lebih terlihat rapi dan indah jika penari bisa menguasai unsur pendukung tari, yaitu pola lantai. Berdasarkan pengamatan melalui video yang kami lakukan, ada beberapa pola lantai yang terlihat dalam tari ragam dasar Betawi antara lain segi 5, setengah lingkaran, bentuk V, V terbalik, diagonal, tanah, sejajar, dan vertikal. Terima kasih. Oke, kasih plus buat semuanya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Agar lebih paham lagi, Ibu ada sedikit pertanyaan. Ya, pertanyaannya itu nanti saya lakukan melalui quizzes. Silakan dibuka quizzesnya dulu. Ya, kodenya sudah terlihat? Oke, sudah bisa dimulai? Ya, oke, saya akan klik start. Silakan kalian mengerjakan.
dari 10 pertanyaan. Oke, ini ada yang menjawab benar 8, salahnya 2, ada yang 7. Oke, berarti sudah bisa memahami. Ada yang ingin memberikan sebuah tanggapan untuk pembelajaran kita kali ini, silakan. Kita bisa menganalisis secara langsung unsur-unsur pendukung tari Sirih Kuning Betawi. Misalnya kita nonton penampilan tarinya secara langsung, Bu. Ya, jika kita menonton pertunjukan tarinya secara langsung, pastinya kalian menganalisis unsur pendukungnya lebih mudah ya, dibandingkan kalian melihatnya melalui video ya. Tapi tetap harus bersabar karena kita masih dalam kondisi seperti ini, jadi memang masih harus dalam pembelajaran daring. Nanti kita analisis geraknya lagi ya, Bu. Oke, Rizkia, benar sekali. Jadi kalian sudah mengetahui unsur utama, unsur pendukung. Nah, tapi kan unsur utamanya itu belum kita lakukan secara detail ya, baru kalian mengetahui bahwa unsur utama itu adalah gerak. Gerak ini adalah seperti ini, tapi kalian belum mencobanya. Jadi insya Allah di pertemuan minggu depan nanti kita akan praktek untuk tari Sirih Kuning, yaitu hanya 2 ragam gerak saja. Untuk tugas hari ini ya, tadi kan kalian sudah presentasi, tapi bagaimana biar hasil presentasinya lebih bagus lagi, kalian buat ke dalam bentuk PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya boleh dikirim ke Google Classroom atau ke email Ibu ya, silakan saja. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, mungkin Ibu rasa cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan Ketua kelas untuk menutup dengan doa. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya untuk anak Bu Farmon 10 KL. Kita salam budaya dulu supaya semakin semangat ya. Salam budaya. Apresiatif, kreatif, inovatif. Yes. Nah, oke, terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.